Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini eh, saya kurang tahu ya untuk temanya dulu. Jalan aja, nanti di akhir baru saya kasih tema ya. Yang pastinya ini tentang percintaan, hubungan untukmu dan seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Oke, kira-kira bagaimana kondisi kamu ke depannya ataupun dia ya dalam hubungan kalian, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana tentang hubunganmu ke depannya, ataupun bisa sudah terjadi ya, ataupun apapun ya yang terkoneksi dengan dirimu dari kartu tarot ini. Oke, bicara tentang hubungan ya, ada Eight of Pentacles di sini. Wah, bicara tentang bukan hanya sekedar percintaan ya, tetapi hubungan dari segi pekerjaan, karir ya, adjustment. Di sini ada Two of Pentacles. Wow, saya merasa sekarang kondisi kamu lagi tidak baik-baik saja dalam pekerjaan ya. Ataupun mungkin kondisinya ya, koneksi dengan orang yang terkoneksi dengan kamu tidak baik-baik saja dalam pekerjaannya, sehingga itu membawa dampak ke dalam hubungan kalian. Ya, entah mungkin dia terlalu sibuk ataupun stres karena pekerjaannya, sehingga tidak mempunyai waktu untuk kalian dan akhirnya stres, pusing. Atau bahkan mungkin tidak mempunyai pekerjaan sehingga bingung untuk mendapatkan duit ya, ataupun berdampak ke keuangan ya, sehingga akhirnya kalian berdua entah stuck ataupun ribut karena masalah keuangan. Wow, kita lihat lagi ke depannya. The Sun, ada Queen of Cups, ada Nine of Cups, ada Four of Swords. Sebenarnya dia di sini ya ada dilema cinta ya. Ada dilema cinta di mana dia berusaha untuk berbuat yang terbaik dalam hubungan, tetapi kok hatinya itu kayak macam merasa bahwa kok hubungan ini begitu toksik. Saya tidak mendapatkan apa-apa dari dirimu, ataupun bisa kamu yang merasakan seperti gitu. Saya selalu memberikan kebahagiaan untuk orang lain, tetapi kenapa saya tidak bahagia? Diriku malah disia-siakan atau diduakan ya. Disia-siakan ini bisa ditinggalkan ya, ataupun diduakan artinya ada triparty ya. Ini kelelahan jiwa ya yang dia rasakan saat ini, ataupun mungkin kamu yang merasakan ini, dimana kamu mau berjuang tetapi kayak seolah-olah udah capek, udah nggak ada tenaga, saya ingin istirahat ya. Ada beberapa yang mengambil alih pekerjaan pasangan ya, dalam artian menjadi tulang punggung bukan menjadi tulang rusuk, stres pasangan. Ini lebih ke mungkin wanita ya, ataupun juga ada pria, tetapi ini energinya paling besar adalah energi feminim.
Mungkin kalau kamu pria, bisa juga kamu mungkin koneksi dengan maskulin. Jadi kamu yang feminim. Jadi kamu bisa menyesuaikan karena ini energi feminim yang paling banyak ya. Ingat, feminim bukan hanya sekedar perempuan ya, tetapi jiwanya feminim ya. Karena ada laki-laki yang berjiwa feminim. Bukan berarti cucok ya, tidak. Tetapi kalem, lembut seperti wanita. Karena pasangannya keras, ya gitu ya. Jadi kamu menyesuaikan saja. Kalau kamu dikoneksi feminim ya, eh, lebih ingin tenang, damai ya, dan ya menyerahkan kepada semesta semuanya. Udah capek, udah lelah, hanya menanti tapi nggak ada kejelasan, nggak ada kepastian ya. Merasa bahwa saya kok ini sendiri ya, kayak seolah-olah kayak bintang di malam gelap ya, hanya bersinar kecil, tidak bersinar seperti matahari desan tadi ya. Saya ingin bersinar seperti matahari, bahagia seperti dulu. Kenapa sekarang tidak? Ya, ada yang terikat karena keluarga ya, atau dalam hubungan sudah menjalin pernikahan sehingga tidak bisa lepas, harus menjalankan itu temperance ya. Saya ada keluarga yang sakit, anak sakit, ataupun mungkin orang tua, sehingga kamu kayak macam keluar dari zona nyamanmu yang dulu yang merasa bebas, sekarang harus bisa mempunyai tanggung jawab lebih untuk keluarga dan masa depan dari anak kamu. Saya lihat di sini kayaknya anak ini yang paling ini ya, mungkin sakit ya, atau orang tua yang sakit, otomatis kan kamu harus merawat, terus harus menjaga, terus juga harus membiayai. Jadi stres juga ya, kondisinya nih kelelahan jiwa, udah capek. Ini bukan hanya sekedar dari pasangan saja, tetapi jiwanya lelah karena mungkin sakit. Tadi ya, ada juga yang tekanan mental karena ditinggalkan dan karena triparty. Jadi beban yang sangat berat. Kamu di posisi mana kamu menyesuaikan? Ya, kondisi kamu sekarang ini ada lagi capek, dia pun sama. Ada beberapa yang seperti gitu ya, karena tadi saya bilang kamu menentukan kamu di sisi feminim atau maskulin. Karena untuk energi saat ini adalah energi yang saya tarik adalah energi feminim ya. Makanya saya bilang ini bukan masalah gender ya. Kalau kamu merasa bahwa kamu yang terlalu, walaupun kamu wanita ya, tapi kamu terlalu dominan, berarti kamu berada di sisi maskulin. Dan begitupun kalau kamu sisi pria ya, dan kondisinya pasangan kamu yang lebih gitu ya, yang lebih mendominasi. Siapa yang lebih mendominasi, entah laki-laki entah perempuan, itu dia adalah sisi maskulin ya. Ingat, yang mendominasi. Jadi sekarang kondisinya saya bicara tentang bukan dari gender ya, bicara tentang jenis kelamin ya, siapa dari wanita atau pria, tetapi bicara tentang energi dari sisi feminim yang sangat merana saat ini. Ya seperti gitu, mau bagaimana lagi ya, stres, emosi, tetapi tetap kamu tabah untuk menjalankan itu. Kamu tahu bahwa suatu saat nanti akan ada keadilan untukmu, yang mana kamu akan menunggu itu ya, sabar menunggu Three of Wands. Kamu tahu bahwa keadilan ataupun sukacita ke depan pasti ada. Saat ini hanya menjalani ya, apapun yang terjadi ya, bekerja untuk biaya hidup ya, ataupun ya setidaknya berusaha berjuang supaya tidak terjadi penyesalan, karena kamu tahu bahwa suatu saat nanti pasti akan ada kebahagiaan. Knight of Wands. Wah, ini lelah ya, karena tadi saya bilang lelah ini ada yang sakit kan capek juga merawat ya, ataupun mungkin anak kamu sakit ya, atau orang tua, atau kalau dibilang mungkin nggak sakit tapi ya kamu capek antar sekolah, belum kerja, belum ya pokoknya intinya berjuang sendiri. Karena ada beberapa yang saya tadi bilang bukan menjadi tulang punggung ya, bukan menjadi tulang rusuk, tapi menjadi tulang punggung ya, double. Ada pasangannya pemalas, ada playing victim. Dan kamu, saya merasakan di sini energinya ya, merasa bahwa ya sudah, saya cukup sampai di sini. Saya tidak usah melihat dari masa lalu, saya harus memperjuangkan masa depanku. Jadi banyak yang berpikir untuk tidak memikirkan orang-orang yang toksik dan bahkan keluar dari lingkungan toksik, entah dalam pekerjaan toksik ya, entah dalam pasangan yang toksik ya. Jadi kalau kamu tadi saya bilang dalam sisi pekerjaan ya, kamu lelah, capek, dan akhirnya ada yang berusaha untuk keluar dari pekerjaan, yang mana akhirnya oke, saya mau istirahat dulu, saya mau urus yang lain, mungkin mengurus anak, mengurus diri sendiri
ya, ataupun mungkin di sini kamu yang sakit karena terlalu banyak terbebani dalam kehidupan, pikiran ya dari pasangan ataupun mungkin dari keluarga lainnya, atau terbebani dari hutang sehingga kamu sendiri yang sakit karena pikiran. Karena di sini bicara tentang keuangan juga ada. Bayar masalah cicilan. Ya, atau bahkan mungkin barang agunan kamu sudah dilelang sehingga kamu merasa sedih, seolah-olah tidak merelakan. Ya, ataupun ada pasangan yang tadi saya bilang meninggalkan, di mana kamu belum mengikhlaskan, tetapi ya kamu pasrah untuk menerima akan takdir hidup. Wah, jadi kelelahan jiwa, kelelahan hati, capek, udah pasrah. Tetapi ya itu, kamu tahu bahwa akan ada suatu saat nanti akan ada keadilan, di mana keadilan itu akan datang membawakan kebahagiaan untukmu di hari esok. Kamu tahu pasti semesta akan memberikan keadilan kepada kamu. Wow, berat ya energi dari feminim ya. Ya, saya juga bingung mau bicara apa karena energinya berat. Ya, kalau kita bicara dari sisi feminim, karena energinya paling tinggi untuk saat ini adalah di kartu adalah feminim, yang mana sangat-sangat merasa terluka, merasa hidup tidak adil, tetapi harus menjalani dengan harapan suatu saat nanti akan mendapatkan kebahagiaan, walaupun tidak tahu kapan, apakah di dunia ini ataukah di dunia yang akan datang. Ya, artinya ada kehidupan setelah kematian mendapatkan surga ataupun adanya reinkarnasi. Pasrah aja udah. Jalani aja kehidupan. Yang dulu mungkin kamu berambisi, punya cita-cita ini, punya cita-cita itu, saya harus begini, seolah-olah sekarang sirna. Udah deh, udah capek untuk menjalani cita-cita, udah cukup sampai di sini aja. Perjuangan saya sekarang saya harus berjuang untuk mungkin keluarga, untuk anak, ataupun untuk diri sendiri, karena kamu ada berjuang untuk dirimu ya. Mungkin kamu sakit, ataupun keluarga sakit, atau mungkin ya itu terlilit hutang dan lain-lainnya, sehingga kamu terfokus untuk membenahi semua yang membebani pikiran kamu ya. Jadi seperti gitu ya energinya, energi dari sisi feminim. Semoga resonate. Kita lihat untuk koneksi ya yang membuatmu stres, emosi, bahkan depresi ya dari sisi jiwa, dari koneksi orang-orang ini. Kita lihat dari koneksi inisial dan zodiaknya. Saya mulai dulu dari koneksi inisial. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf C, huruf F, huruf L, W, O, E, K, P, N, A, J, I, D, R, dan ada huruf G. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf C, L, W, O, E, K, P, N, A, J, I, D, R, dan G ya. Oke, semoga resonate untuk koneksi dari inisial. Kalaupun mungkin di inisial tidak terkoneksi, kita lihat mungkin kalian terkoneksi dari zodiak. Kita ke koneksi zodiak. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada Capricorn, Gemini, ada Pisces, Taurus, Virgo, Scorpio, ada bintang Libra, Cancer, dan ada Aries. Jadi untuk koneksi dari zodiaknya, di mana kamu terkoneksi dengan Capricorn, Gemini, Pisces, Taurus, Virgo, Scorpio, Libra, Cancer, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk saat ini ya, tentang energi feminim, di mana ada kelelahan jiwa untukmu. Tetap semangat ya, tetap berdoa, dan yakin bahwa keadaan ini hanya sementara. Ke depan pasti akan kamu dapatkan kebahagiaan. Dan ya, tetap berjuang. Ingat, kunci kesuksesan adalah semangat dari dirimu sendiri. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu. Yang bisa membuatmu
gembira adalah dirimu sendiri. Jangan berfokus pada orang lain, tetapi berfokuslah pada dirimu. Oke, itu yang bisa saya readingkan kepadamu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.